Ya teman-teman, hari ini aku masak tom yum ya. Ini tom yum teman-teman, ada serainya ya, ada jeruknya, ada baksonya, nih macam-macam nih bakso ya, tuh ada udang nih tom yum jenenge ya teman-teman. Yang ini teri tak kasih namanya apa ya, terong hijau, karena terongnya cuma sedikit jadi tak potong kecil. Ini teri tak kasih terong hijau teman-teman, mantap ya. Inilah masakanku hari ini. Ini kalau teman-teman mau pedes ya tambahi cabai sing banyak. Kalau aku kan nggak mau pedes ya segini aja lah ya teman-teman. Ini cabai sedikit, tak ulek-ulek tadi sebentar. Kalau teman-teman mau pedes itu ulek di blender ya. Inilah masakanku hari ini. Ini tom yum. Di sini bakso, ada udangnya, ya ada serainya tuh. Ini ada jeruk ya teman-teman, ada kerangnya, itu kerang tuh ya teman-teman. Ada daun jeruk nih, macam-macam begini. ABE. Ini ya teman-teman. Teman-teman lihat tom yum. Ada bakso nih, ini bakso ya, bakso ikan teman-teman ya. Inilah tak lihat ini, campur wis teman lihat sendiri ya. Inilah tom yum, sup tom yum jenenge ya. Tuh ya teman-teman, ada serainya, tapi serai tuh. Sup tom yum, ada jamurnya juga ya teman-teman. Nih kayak gini. Inilah sup tom yum, bermacam-macam isinya ya teman-teman semuanya. Yang ini teri, namanya teri terong pedes ya. Cabai cuma sedikit, kalau teman-teman mau banyak cabai kayak yang banyak. Terong tambah teri pedes, ini terong teri pedes ya teman-teman, taruh tom yum, mantap. Nggak tahu apa itu, orang mau masuk ya. Ini ya teman-teman, biar teman-teman lihat ya. Inilah isinya yang mantap semua. Tom yum, taruh teri, terong pedes ya. Nih orang masih musim itu, kejahatan sekarang memuncak teman-teman ya. Inilah akhir zaman. Kemarin dia tuh ngeri, miris ya teman-teman. Sekarang bayi-bayi aja dilakban, diikat tangannya lah, macam-macam ya teman-teman sekarang. Tahu itu ya, di mana banyak itu korbannya, ada 53 bayi, anak-anak lah, bukan bayi ya, umur 1,5 tahun, umur 2 tahun, 3 tahun kayak gitu ya teman-teman. Pengurusnya bagus itu, apa namanya, profilnya bagus, tapi kelakuannya ya ampun kan. Kasihan itu anak-anaknya sekarang ya, anak-anak korban teman-teman ya. Orang yang kelihatannya benar ya teman-teman, belum tentu benar teman-teman ya. Teman-teman mesti hati-hati, jangan kita itu lihat casing aja ya. Orang itu kadang casingnya kan bagus ya, tapi faktanya beda kayak gitu teman-teman ya. Kita itu kadang manusia itu lihat casingnya, pengurusnya bagus-bagus, ini ketuanya, ini apanya, ini manajernya, tuh foto-fotonya sampai beredar itu, tapi berakhir ya kayak gitu ya teman-teman. Akhir anak-anak kecil diikat-ikat, waduh kasihan banget itu. Tahu diapain itu bocah ya. Ada yang dicopet-copet apa gimana tuh, dagingnya luka-luka kayak gitu. Itulah teman-teman, kita nggak terus ditangkap polisi itu. Yang di itu teman-teman lihat sendirilah, di Jogja ya, di Jogja, gimana itu namanya aku nggak tahu itu.
viral banget, lagi rame, itu masuk TV juga kemarin, aku lihat di TV teman-teman ya. Kasihan itu anak-anak ya, kayak gitulah, orang tuanya kerja nyari duit ya teman-teman ya, anaknya dititipin di sekolah di situ, kirain bagus, malah ketakutan anaknya. Kalau kita lihat ya, kalau anak ketakutan itu sudah tidak beres itu teman-teman. Kalau setiap dititipin dia nangis ketakutan, itu pasti ada sesuatu. Kita mesti, orang tua mesti tahu ya teman-teman. Sekarang ini memang kelihatannya orang tuh kita nggak tahu ya teman-teman. Wah, kelihatan bagus, casing doang, tertutup, religius, tapi ya kelakuannya aduh tak ampun ya. Kelakuannya ngembat suami orang, mereka-reka ngadali orang, datengin orang, aduh, sing pokoknya mau ngerusak keluarga orang kayak gitu. Keluarga yang rusak, yang mau merusak orang, keluarganya sendiri rusak ya kan. Mau merusak orang sekarang teman-teman, hati-hati kayak gitu. Sekarang banyak keluarga rusak sehingga dia mau merusak orang ya teman-teman. Orang keluarga baik, keluarga sukses, keluarga benar mau dirusak sama dia. Banyak itu sekarang kumpulan orang-orang kayak gitu ya, ibu-ibu mau gitu ya, apa namanya, religius itu wah kelihatannya religius, wah pokoknya penampilannya cakep lah gitu. Kalau sudah ya sudah karu-karuan, akhlak moralnya dora karu-karuan kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau begitu maka jangan mau kita punya anak selidiki teman-teman, jangan mau anak kita menikah sama orang keluarga nggak jelas-jelas, yang maknya aja simpenan Cina. Banyak sekarang simpenan Cina itu, betul banyak sekarang. Perempuan ani-ani, LG apa, LC itu simpenan Cina, om bos itu banyak sekarang. Wah penampilan wes lah teman-teman. Babi pada diuber-uber ya teman-teman. Giliran perbuatannya lebih rendah dari babi gitu. Sekarang begitu. Babi ini diuber-uber se-Indonesia gitu. Nah, koruptor dibiarin ya teman-teman. Ani-ani simpenan, malah itu koruptor itu malah nyimpen duit di ani-ani, di LC, di simpenan Cina itu ya banyak. Nggak malu dia ya teman-teman. Banyak sekarang perempuan karu-karuan itu, simpenan bos ya teman-teman. Para Taipan itu simpenan itu, jadi taksi Hermes, wah itu enak, motor baru, macam-macam terus. Nah, teman anak buahnya suaminya nggak ada kerjaan, KDRT ya dia mau gitu. Siapa untuk nyukupin anaknya, ngasih duit makan haram ya teman. Anaknya, kalau anak-anak dikasih makan haram, duit haram ya, anak hidup kayak apa tuh teman-teman ya, benang merah haram. Kalau anak sendiri makan duit haram, makan duit suami orang ya, jadi nikah siri itu kan tutup semua lah. Tadinya tadi selingkuh, zina, nikah siri buat tutup. Nikah siri nggak laku ya teman-teman. Malah sekarang udah terang-terangan udah terang-terangan sekarang. Nggak tahu malu orang-orang begitu. Nggak terang-terangan sudah nggak tutup-tutupan teman-teman sekarang ya. Iyalah duit koruptor, duit rakyat ya teman-teman, disimpan di orang begitu. Itulah teman-teman, dunia ini sudah kejahatan memuncak ya teman-teman, sehingga Tuhan sudah marah menghukum bumi nanti. Kalau kejahatan manusia memuncak, kebaikannya sedikit ya Tuhan menghukum bumi ini. Lihat perang tuh di mana, belum selesai mati semua, habis. Nanti seperempat bumi mati perang. Ya sudah entek tuh. Perempat bumi kemarin Covid itu entek juga gitu. Bentar lagi kelaparan, sekarang udah krisis energi, krisis ekonomi, sebentar lagi krisis lapangan pekerjaan ya. Orang cari kerjaan susah teman-teman.
Aku kemarin karyawanku kan sakit pulang 2. Nah itu akhirnya aku buka roker kerja tuh, langsung yang lamar banyak tuh. Masuk semua tang tong orang ngelamar. Nah, aku kan butuhin 2 doang gitu. Akhirnya sudah dapat satu lagi. Ya teman-teman, ini buka lagi roker kerja tuh wis. Baru 2 hari kebuka tang tong orang nyari kerja teman-teman. Kasihan juga. Aku kan sudah punya karyawan 3 karyawanku. Ya, satu anak kecil itu ikut bapaknya, membantu bapaknya. Enggak dihitung karyawan karena dia bapak sama anak teman-teman ya. Dia di kampung nggak bisa makan ya sudah kasih kerjaan aja lah, kasihan juga gimana ya, kampung dia susah nggak bisa makan bapak sama anak ya udah, jadi buka roker udah teman-teman banyak yang ngelamar sekarang saking susahnya kerjaan ya. Itulah teman-teman semuanya, kita bersyukur ya bisa makan bisa, kita bersyukurlah teman-teman ya. Sekarang itu teman-teman udah jangan lihat orang-orang begitulah betul. Sekarang banyak waduh serah karuan hidup manusia ini ya, siksaan kemarin itu kalau dari keluarga rusak ya, rusak semua teman-teman. Itu udah jelas keturunan itu, makanya orang Cina itu kan bilang bebet bobot bibit ya bener, bobote bibit bebet itu bener teman-teman. Kalau bapak itu KDRT mai selingkuhannya Cina lah soal karu-karuan kayak gitu. Cina begitu ngambil suami anaknya kayak apa, jangan mau teman-teman. Orang-orang begitu nggak jelas semua itu. Ya yang ada perjinahan sekarang itu ya begitu ya. Setan itu kan menghiasi orang dengan keindahan biar pada masuk semua nyemplung dan neraka, makanya dibiarin. Yang baik diperbarui ya teman-teman, yang jahat biarin jahat, yang cemar biarin cemar, zina biarin zina, yang selingkuh pengkhianat makan tuh ya teman-teman. Biarin habis, ngurangi sego gitu ya. Begitu teman-teman semuanya sekarang, aduh ngeri. Itulah akhir zaman teman-teman ya. Perempat bumi mati karena kelaparan. Sudah kelaparan tuh, kampung-kampung udah susah makan. Dan seperempat bumi lagi ya teman-teman mati sakit. Itu COVID itu sudah pada sakit semua. Perempat lagi bencana tuh, kemarin bencana itu belum selesai sampai hari ini. Tuh mana belum selesai. Yang itu ya teman-teman di Medan, di Aceh, di mana tuh banyak yang mati itu. Terus nanti lagi perang tuh di Timur Tengah juga belum selesai tuh, tembak-tembakan, bunuh-bunuhan kono, hancurin kono negara kono. Minyak banyak, kita nyari minyak susah, minyak dibakari, dirudal-rudal minyak. Ya minyak aja dibuangin semua tuh di Timur Tengah. Kita minyak pada ngantri sampai pingsan-pingsan gitu. Itu minyaknya dirudali semua. Tek gitu. Jadi ini krisis energi gitu. Terus kayak gitu manusia zaman sekarang enggak pakai pikiran teman-teman, enggak tahu pikirannya kemana. Susah. Kekejaman itu susah ya. Udah. Tuh negara yang religius perang melulu ya, religius perjinan melulu ya, perselingkuhan, simpanan om banyak tuh. Lihat apartemen mewah, tas mewah, mobil mewah, semua mewah, tapi simpenannya om ya tuh wes ya teman-teman wis genah rusak kabeh keluarga nih. Terus tuh bayi-bayi pada dirudali tuh anak-anak kecil udah. Anak laki-laki kemarin itu laki-laki didubure dibolongin. Benar masa depannya hancur. Ya itu nggak jaminan teman-teman ya. Orang pikir sekolah ini sekolah yang terhormat, yang terbaik, tapi sampai di sono malah dirudali. Udah anak-anak disiksa, dirudali.
anak perempuannya juga dicabuli. Ya teman-teman, sama gurunya, sama itu udah ditangkepin semua tuh. Anak gurunya semua orang menikmati anaknya. Gadis-gadis, perawan-perawan dinikmati semua. Udah itu dibuangin. Itulah dunia hari ini ya teman-teman. Penuh kotoran. Setan ngelihat itu ketawa. Ya kita aja ngelihat ketawa. Ya kelihatan penampilannya wes oke kabeh. Kelakuannya aduh tak ampun. Nah kita yang biasa-biasa ya teman-teman malah bener ya kadang orang begitu. Penampilannya tok. Ya itu aku bilang casingnya doang teman-teman, hati-hati ya, jangan kumpul-kumpul, jangan kenal keluarga begitu. Udah ndak ada gunanya ya teman-teman. Tuh. Udah kita dari riwayatnya orang tuanya itu sudah lihat ya kan. Kalau orang tuanya baik, bener ya, masalah kaya miskin kan pribadi ya teman-teman, itu kan finansial. Orang meskipun kita nggak punya, kalau kepribadian kita baik, ya Tuhan itu pasti buka jalan. Ya meskipun kita orang kampung, kalau kepribadian baik ya alhamdulillah ada kerjaan, ada kehidupan, ya teman-teman kayak gitu. Jangan kita sok-sokan. Oh teman-teman harus lihat sekarang lah keluarganya. Kalau keluarga rusak jangan, tetap jelas itu sudah pasti riwayatnya keluarganya. Kalau keluarga benar, suami istri benar, punya kerjaan, punya ini, nggak apa. Kalau suami istri udah nggak benar, cerai satu KDRT, alasan apa? Alasan kan bisa dibikin-bikin ya teman-teman. Alasan ABC, semua orang kan membenarkan diri, faktanya nggak tahu gitu. Kayak gitu ya. Ya kita kan orang kan bisa, aku cerai karena suamiku selingkuh, karena suamiku KDRT, karena ini, karena itu, kan nggak tahu kamu apa. Ya kan? Ya, kalau lihat kelakuanmu ngambil suami orang, artinya kamu juga orang nggak benar. Lihat orang kan dilihat. Kamu jangan salahin suamimu, kamu sendiri nggak benar. Ya kan? Kamu aja ngambil suami orang, gimana? Ya kan? Itulah teman-teman, yang mana manusia itu begitu ya. Kamu nyiksa orang yang nggak mau kok lah. Kamu mau nipu, mau ngakalin, datangi orang-orang nggak jelas lah. Siapa yang mau bersahabat sama kowe? Nggak sudi, jangankan bersahabat, kenal pun nggak mau. Hanya orang bodoh yang mau kenalan sama kowe. Bodoh amat. Sopo? Rugi bandar. Iya teman-teman kayak gitu. Kenalan orang begitu rugi para tiditmu malahan. Yalah, kerjaan nggak punya, keluarga nggak ada, apa itu? Ya, skill nggak ada, kerjaan nggak ada, ya tak. Anak banyak siapa? Ini orang gabung yang mau lah, siapa mau? Orang bodoh yang mau. Ya teman-teman, sekarang apa-apa bayar, mana ada yang gratis? Ya tak, nggak ada yang gratis di dunia ini. Kita listrik bayar, kemarin listrik bayar, bensin aja naik, kita. Ini masih yang itu disubsidi, nanti sebentar lagi yang subsidi habis naik kabeh. Alah, tentunya wacana belum tentu bener. Kemarin kan yang nggak naik sampai 2000, nah akhirnya naik yang non subsidi masih belum. Sebentar lagi juga naik lagi. Lah wacana orang. Mulut kan bisa ganti-ganti ya teman-teman, sama. Dunia ini tidak ada yang abadi. Sing abadi kasih Tuhan baru abadi. Manusia nggak bisa abadi mulutnya. Ntar lo krisis, wah naik lagi. Nggak bakal, enggak. Mau nombok dari mana? Orang boncos semua. Nombok dari mana? Nombok 1 kali, 2 kali, mau nombok sepanjang hidup. Kalau perang setahun, mau nombok setahun, ya bangkrut. Ya teman-teman, kayak gitu, nggak pikiran, udah aja. Ya tahu.
Wis kayak gitulah teman-teman, itulah akhir zaman. Teman-teman tahu sendirilah wis. Orang juga nggak kasih tahu juga ngerti ya teman-teman ya, semua juga jelas. Ya toh. Ya jelas semua itu apa yang nggak jelas. Karena orang pinter semua media sosial no, netizen neti ini pinter, netizen ini pinter kabeh terus sekolah tinggi tinggi sekarang. Nah, kita orang nggak sekolahnya tuh dibodohi. Sekarang orang nggak sekolah juga maknya misalnya nggak sekolah, anaknya juga sekolahan gitu. Gitu, misalnya maknya nggak sekolahan, maknya bodoh lah anaknya ya pinter. Mau bodoh kabeh. Ya dari gitu kan orang udah tahu semuanya teman-teman ya. Itulah teman-teman manusia sekarang. Ya teman-teman, media sosial semua terbuka sekarang. Gak bisa kamu mereka-reka tuh, kasus selalu keluar semua tuh. Ya lihat aja tuh kemarin bayi-bayi diikat-ikat langsung ditangkap polisi tuh. KPAI langsung turun tangan ya. Perempuan-perempuan ya itu hari Kartini malah anak-anak diikat. Goblok hadiah tuh. Kartini zaman sekarang tuh Kartini nih kamu. Kartini yang kejam. Ya benar-benar kalau Ibu Kartini yang asli habis kelap terbitlah terang ya toh Ibu Kartini. Nah, sekarang habis terang terbitlah gelap. Itu gelap kabeh, matanya itu gelap ya toh. Mana perempuan-perempuan matanya gelap semua. Jadi simpanan orang, jadi selingkuhan orang, nyiksa bayi, perempuan opo ya teman-teman. Tuh kamu lihat tuh bayi-bayi diiket-iket. Ngapain itu bayi? Ngomong aja belum bisa. Makanya teman-teman harus pinter sekarang. Cerdas sekarang jadi ibu cerdas. Pulang sekolah naik periksa semua. Bener enggak diapain di sekolah. Aku kalau dulu aku memang orangnya orang susah teman-teman. Aku begitu anakku pulang sekolah dulu kecil kan TK PAUD itu. Kalau pulang sekolah tak periksa badannya semua. Kalau ada setitik yang ada di badan anakku tak samperin. Betul teman-teman, aku orangnya begitu. Kalau setitik pun ada di luka anakku, oh tak samperin guru nih. Tak tanyain apa. Harus begitu kita. Baru anak kita selamat. Kalau enggak gitu, kalau kita jadi mak-mak lele-lele, lah kita dikejemin orang. Nah, cuma itu harus kejam gitu. Yang penting kamu terdidik bener. Aku dulu gitu teman-teman, anakku begitu pulang sekolah ganti seragam, makan, setelah makan aku periksa semua badannya. Oh diapain? Oh ini jatuh karena didorong temennya jatuh. Enggak apa-apa kalau sesama anak kecil dia main jatuh didorong enggak apa-apa. Halo, ini kenapa di itu? Oh, tak usut. Tak usut teman-teman. Itu aku orang aku orang jujur begitu ngomong bener. Tak usut. Jadi kalau aku dulu kan juga kerja, aku tuh nggak nganggur kerja, aku jaga toko. Anakku aku dianterin suamiku sekolah, aku dagang ya teman-teman, aku jaga toko. Aku bukan pengangguran. Dari anakku kecil tuh aku jagang. Aku ngurus anak sendiri dulu, anakku kecil aku pakai suster sebentar, pakai pembantu sebentar. Setelah anakku mulai sekolah ya teman-teman, aku ngurus sendiri, semua aku urus sendiri. Aku ngurus mamaku, ya mamaku kan sudah tua sakit jantung. Jadi aku ngurus mamaku, ngurus anakku sendiri. Tak tangani semua sendiri, ngurus toko, ngurus anakku, semua aku ini sendiri teman-teman. Jadi periksa kalau anakku ada apa-apa mah aku besok langsung ke sekolahan. Enggak peduli. Aku dulu gitu teman-teman, betul. Orang mau ngapain aku biarin aja. Kalau begitu anakku luka sedikit aku pertanyakan ini kenapa? Ini mak jatuh gini-gini. Enggak, aku nggak percaya. Aku langsung ke sekolah. Siapa yang dorong kamu? Oh ini si A, oh si B. Oh nggak apa-apa. Kalau sesama anak kecil aku nggak apa-apa. Kalau gurunya jangan sampai kamu pegang anakku. Benar. Itu aku begitu. Benar, aku sudah nggak peduli. Toko tak tinggalan suamiku yang jaga. Aku nggak peduli duit teman-teman. Nggak. Kalau Tuhan memberkati, tetap memberkati.
Yang penting keselamatan, jangan kita itu hanya peduli dunia, keselamatan anak kita ya. Trauma itu mahal loh teman-teman, betul. Ya kamu trauma kecil gitu, kalau nggak diselesaikan sampai dewasa kan trauma terus teman-teman. Tuh teman-teman yang kena ini ya, aku kasih nasihat aja, tapi ya terserah ya teman-teman harus selesaikan tuh trauma anak-anak kecil itu, jangan sampai trauma itu dibawa dewasa. Betul, trauma itu harus sembuh teman-teman. Dokter psikolog itu lebih mahal dari dokter umum, betul. Kasih tahu tuh, ada dulu anaknya temanku tuh sampai sekarang loh teman-teman traumanya, betul teman-teman. Gak sembuh, ratusan juta sampai ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura, kemana-mana tuh. Kasihan itu anaknya. Tuh, kayak gitu teman-teman. Ingat tuh, duit nggak ada artinya teman-teman kalau anaknya teman-teman trauma. Itu harus disembuhkan ya. Itu aja lah teman-teman, aku balik lagi ke sini. Nanti tidak panjang banget ya, jadi edisi khusus. Nih ya teman-teman, aku masak tom yum nih sampai aduk-aduk biar teman-teman tahu isinya lah kayak gitu. Ini teri ya teman-teman, enak lah. Itu udah kepanjangan nanti, tidak bosan. Gitu dulu lah teman-teman ya semuanya. Ini saya aku mau edukasi, semua terserah teman-teman ya teman-teman. Yang penting kalau teman-teman punya keluarga, jagalah keluarga ya, jangan sampai keluarga kalian tuh hancur-hancuran ya teman-teman. Tuh sekarang banyak orang menghancuri keluarga orang. Teman-teman jaga keluarga, jangan bergaul sama anak-anak yang begitu. Jangan mau anak-anakmu, jangan mau menikah sama orang-orang keluarga, masuk keluarga yang cerai-cerai gitu. Jangan mau teman-teman ya. Itu dulu teman-teman, terima kasih banyak, sehat selalu. Hari ini masakan tom yum ya. Ini sama teri, balado teri tak kasih itu apa jenenge, terong hijau.